Halo sobat, selamat datang di Kompos Komunikasi Podcast Seru. Ya, bersama dengan Oki dan It's masih misteri. Siapa yang akan aku ajak ngobrol kali ini masih misteri. Nanti akan ada clue-nya. Jadi di sini nanti tidak akan seperti podcaster atau penyiar radio pada umumnya. Karena yang katanya kalau menyiar radio atau membuat podcast itu harus lantang, harus jelas, dialeknya harus ke Jakarta-Jakartaan. Tapi di sini enggak. Kita akan seperti ini apa adanya karena ini adalah termasuk kekayaan bahasa dialek itu, dialek Solo yang ngebas seperti ini. Oke, clue dari pembicaraan kita ini adalah berikut. Tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi hajri. Oke, ya itu dia cluenya. Ada yang tahu itu lagunya siapa? Siapa yang sering menyanyikan itu? Betul sekali, Sujo Tejo. Tapi tidak mungkin kita akan ngobrol bersama Mbah Tejo. Tidak. Jadi kita akan ngobrol bersama yang ya inilah dunianya agak mirip lah ya. Mbah Tejo seorang dalang. Nah, kita bersama seorang dalang muda. Bersama dengan saya Pandu Panuntun ya lebih tepatnya. Jadi Mas Pandu ini bener dalang ya? Ya terserah Anda nganggepnya siapa. Dalang ya oleh, pokoknya penting lah sih. Tapi kalau disebut dalang berarti Anda juga mengakui sebagai dalang ya? Menerima itu? Iya, saya menerima karena emang dekat dengan apa yang dianggap itu sebagai dalang. Oke, siap. Bicara mengenai dalang ya? Dalang. Otomatis kan wayang. Masa dalang main futsal? Ya boleh, tapi kan boleh kan. Gak mungkin pakai beskap gitu loh. Futsalan yang gue beskap kan. Nah, iya itu. Nah, ini kan dalang. Biasanya panggil Ki ya? Iya. Ki Pandu ini adalah dalang muda. Dulunya dalang cilik, tapi sekarang sudah seorang pemuda. Jadi nanti kalau udah tua jadi dalang menopause ya. Nggak seperti itu dong konsepnya. Bersama seorang dalang muda, Ki Pandu Panuntun. Iya. Baik, Ki Pandu. Iya. Kalau ini kan aku kan masih asing banget dengan wayang ya, walaupun emang dari kecil sudah tahu mengenai apa itu wayang ya, sebuah pertunjukan lah ya. Kalau menurut Ki Pandu sendiri, wayang itu apakah harus selalu di hajatan seperti nikahan atau sunatan itu? Karena setahu itu, atau mungkin kayak upacara adat gitu. Jadi wayang itu apakah harus di situ selalu di situ gitu loh? Ya nggak mesti ya, karena apa ya? Ini bahasanya campur ya, bebas ya, santai. Ya mungkin wayang nggak selalu hadir di hajatan karena kita menilik secara falsafah dulu, karena manusia itu juga wayang. Dalangnya adalah yang membuat itu. Jadi ada mungkin kata-kata mutiara seperti ini. Wayangane ngawurip itu mungkin kayak titah mung saderma wayang. Titah itu manusia. Jadi wayang itu kalau kita tilik secara filsafat enggak melulu yang ada di sebuah acara atau apapun itu yang sangat dekat dengan wayang, tapi manusia sendiri pun sejatinya adalah wayang, wayangane ngawurip. Dan mungkin wayang sendiri juga bisa kita tarik secara, mungkin di situ ada beberapa tokoh yang menggambarkan realita kehidupan, seperti kita ambil contohnya saja seperti Pandawa. Pandawa itu 5 ya, terserah tafsirmu mengenai 5, tapi yang jelas pegangan 5 ini sangat erat dan sangat akrab dengan Indonesia. Dan mungkin di situ juga ada Ponokawan. Ponokawan itu adalah yang kalau di wayang gambarannya wong-wong cilik ya, orang-orang kecil. Jadi Pono itu tahu, kawan itu teman. Jadi teman yang tahu keresahannya antar teman. Dan di
dia sangat ngemong terhadap apa ya, keresahan-keresahan orang lah pokoknya. Nah, apakah wayang hanya dalam lingkup hajatan? Sebenarnya enggak, karena wayang itu fleksibel mungkin. Itu juga pernah sih kayak wayang yang ini menurut Anda ya, karena pergolakan seni sendiri, seni itu mengikuti zaman. Jadi entah ini kalau kita berbicara masalah pakem sendiri pun ternyata udah berubah setiap zaman. Jadi kita mungkin teman-teman seni mungkin keresahannya seperti ini, wayang sok ben payu ra, wayang sok ben berubah, iki piye rencananya 40 tahun ke depan. Sebenarnya nggak perlu mikir itu, karena setiap momentum sendiri itu sudah mengikuti zamannya. Iya. Seperti itu. Aku ambil contoh wayang Kampung Sebelah. Itu menceritakan tentang realita kehidupan, ada lek Karyo, ada lek siapa. Terus ada, mungkin aku promosi sedikit ya. Karena akhir-akhir ini akhir-akhir ini sama Kiriwus itu, Mas Riwus itu kan, Kiriwus Ginanjar. Iya. Itu sering menggiatkan jemblung ya, wayang jemblung. Di mana itu juga lahir dari masyarakat kecil, grassroots ya katakan. Jadi nggak melulu yang megah harus, enggak. Jemblung itu, bahkan jemblung sendiri pun pagelaran yang tujuannya adalah untuk membuka ruang-ruang diskusi, mungkin seperti itu. Itu prolognya. Wayang jemblung itu ya. Iya, aku sendiri juga pernah lihat ya, pernah menyaksikan wayang jemblung itu sendiri. Kayak. Jadi kalau awalnya kan seni itu lahir dari keresahan rakyat ya, dari masyarakat ya kecil. Tapi ketika sebelum mengenal jemblung itu kan, wayang selalu berkaitan dengan suatu hal yang megah, mahal gitu loh, betul kan? Tapi ini berarti wayang jemblung itu menjadi alternatif ya? Iya. Atau bagaimana? Iya, alternatif. Mungkin karena lahirnya wayang jemblung kan juga dari apa ya? Kalau ditilik secara akademis, mungkin ini masih kajiannya masih murak-marik, karena kemarin aku baru dapat itu ternyata ada relief yang menggambarkan sebuah apa ya jenis fenomena jemblung, ternyata udah ada semenjak sebelum Mataram itu sudah ada. Bahkan ada PDF-nya itu, Mas. Iya. Tapi PDF-nya itu masih berbahasa Inggris. Jadi, itu zaman Mataram ada PDF, udah ada PDF. Enggak, maksudnya kemarin kan aku baru ketemu, enggak gitu konsepnya. Aku kemarin kan ketemu sama temenku itu, namanya si Robi itu kan, itu juga penggiat jemblung. Robek itu yang rumahnya Delingan bukan ya? Bukan, itu teman Anda. Ya. Itu teman Anda. Ya. Ini temanku dari Jakarta dia. Oh iya. Jakarta terus ke sini, dia kan emang dari Jakarta, emang sudah belajar dari sanggar. Terus ke sini meracik sebuah rangkaian jemblung itu, tapi mungkin ada kolaborasi entah apa itu. Dia mencari ini data-data tentang jemblung. Terus nemuin itu arsipnya berbentuk PDF, tapi itu bahasa Inggris, Mas, ternyata malah. Wow, bahasa Inggris. Iya, malah nggak bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, enggak, malah bahasa Inggris. Nah, itu masih kesulitan untuk mentranslate sumber-sumber data itu. Iya. Tapi yang pasti yang masih saya pegang sampai saat ini itu tadi siulnya siapa? Oh iya, itu burung lewat. Burung lewat. Burung ya. Enak manuk. Oh, itu. Lagi. Ya. Nah, menurut Kiriwus itu pemahaman tentang jemblung itu lahir ketika ada penjajahan. Ada motor ya. Ya. Di masa penjajahan. Di masa penjajahan di mana jemblung itu menjadi alternatif untuk mensiasati agar rakyat, kan dulu kan ada mata-mata, Mas. Oh iya. Bisa kita rumuni genjreng titik. Single. Apa tadi? Ya, itu sensor tit. Oh iya, tit ya. Lanjut. Ayo, lanjut. Oh iya, lanjut ya. Mungkin Mas. Pada saat itu kan perang ya. Perang pada saat itu, kalau di Jawa itu ada yang namanya telek sandi. Telek sandi itu kalau bahasa gaulnya ya intel. Oh iya. Intel. Nah, dulu itu ketika jadi masyarakat pas perang itu telek sandi itu jualan nasi goreng gitu atau? Bukan. Intel biasanya begitu. Oh iya, Intel sekarang. Iya. Kalau Intel zaman dulu itu ya udah dia Intelnya VOC ya yang saya maksud. Oh iya. Belanda kan? Sama. Sama. Tapi kan
kembali lagi bahwa Belanda itu nggak pure cuma Belanda. Ada campuran yang mungkin rakyat Indonesia yang membelot, Blasteran ya. enggak membelot malah membelot. Nah, jadi kalau malam itu malah justru lebih agresif loh dulu itu. Malam bebas malam hari apapun. Iya, malam hari itu malah justru kayak Intel ini malah mencarinya. Nah, siasat untuk menyusun strategi itu dengan pagelaran. Jadi di situ ada ini menariknya. Brambangi telekono. Oh, Brambangi ojo di gua. Lah, mungkin Brambang dimaksud di situ adalah bom. Ranjau yang disimpan oleh rakyat. Jadi ini kayak bahasa sandi mungkin. Nah, itu iya bahasa sandi. Bahasa sandi. Oh, iya. Di dalam Jemblung itu bahasa sandi. Bahasa tersirat ya maknanya. Dan itu yang mengetahui juga orang-orang tertentu. Jadi ketika itu nanti ada Intel, VOC ataupun telik sandi yang saya katakan di situ, dia juga tidak paham. Oke. Mungkin itu. Untuk mengecoh dari mata-matanya sendiri ya berarti ya. Iya. Berarti fungsi wayang itu selain hiburan untuk mungkin mempererat silaturahmi, itu juga dulu sana berperan juga dalam istilahnya proses kemerdekaan ya. Iya. Itu tadi juga. Iya. Terus banyak sekali tadi mengenai dunia perwayangan yang baru disampaikan oleh Ki Pandu. Nah, selanjutnya ini lebih ke person ya. Ki Pandu sendiri itu pengalaman dalang atau mendalang? Misalnya apa ini? Iya, terus. Menjadi dalang untuk yang pertama kali itu umur berapa? Pentas pertama kali. Pentas pertama kali, kendaraan. Kelas 5 SD. 5 SD berarti itu umurnya sekitar 11 tahun ya? 11 tahun itu dalang cilik berarti ya? Iya. Itu gimana itu? Masih inget nggak perasaan dalang Mas? Masih itu grogi banget itu. Aku malah pengen cepat beskap itu, pengen lepas beskap. Karena sampai groginya itu malah aku nggak mau dalang itu. Terus ada apa ya? Oh, dibujuk. Iya. Kan dibujuk dengan bayaran. Wah. Ada bayarannya 5.000 waktu itu. Wah, beneran? Iya. Terus aku baca aja, udah aku seneng itu. Itu berarti materialis banget itu. Iya. Itu bisa aja itu lebih dari 5.000 sebenarnya. Manajernya itu. Iya. Manajer. Itu terus kemudian pengalaman mungkin pentas dalang yang paling berkesan di mana? Yang selain di hajatan gitu. Yang maksudnya hal yang baru, unik atau spesial gitu di mana, ada nggak? Nah, gini. Jadi mungkin kalau aku ini berkesannya malah justru nggak yang megah tapi yang memalukan. Aku tak cerita. Seru itu. Jadi kan gini, aku ceritakan sejarahnya. Kelas 5 SD itu aku dalang itu ikut bapak. Jadi kalau di dunia pedalangan itu ada yang namanya mucui. Mucui itu kayak sebagai prolog pentas. Nah, itu biasanya yang mucui itu adalah cah cilik-cilik, dan itu aku itu ikut bapak, lakonnya Wisanggeni lahir waktu itu di sunatan. Setelah itu kan aku juga ikut sanggar juga Sarutomo, tapi nggak bertahan lama. Terus mulai kelas 6 aku mulai fokus ke ujian nasional. Terus ke SMP udah itu aku lepas. Jadi mungkin wayang secara pentas yang pakem itu aku udah lupa. Tapi setelah itu aku ikut ini Mas. Ini nggak apa ya aku cerita ya? Nggak apa. Itu ada dulu itu aku ikut ini loh, Pildacil. Oh, dai. Tapi itu itu udah sejak aku SD. Tapi pidatoku itu emang bermedia wayang. Wow. Nah, itu pengembanganku berhenti di situ waktu SMP itu, dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai lulus. Di situ aku pernah mengalami yang berkesan ini. Ada 2. Yang pertama itu dalang di SMP itu iringannya musik. Jadi lagunya itu biasanya iringannya ada sampak, serpek, iya, atau langgam-langgam itu. Di situ enggak. Ketika perang itu iringannya maju tak gentar. Ya kan keren kan? Keren ya. Di situ mencerita ya, yang jadi lakon di situ adalah Antasena gitu. Antasena ya. Antasena. Itu pokoknya dengan alat yang mungkin terbatas waktu itu, karena waktu itu SMP nggak punya gamelan, ya udah aku sama teman-teman bilang ke Pak Guru, Pak ini pakai alat musik wae, nanti ada drumnya, ada simbalnya, ya sudah kayak band-bandan itu. Wah, keren ya berarti. Maju tak gentar. Ya? Iya, dan itu di masjid Mas pentasnya. Untung itu lagunya masih tak gentar ya, masih nasionalis banget lah. Coba kalau lagunya itu
Morfem. Oh iya. Debutlah. Iya. Itu mah saya belum kenal itu konsep. Oh iya. Iya. Aku belum kenal itu Morfem. Itu menarik karena ternyata itu aku belum sadar Mas. Ternyata wayang itu bisa dengan media lain. Aku sadar itu waktu SMK malah. Nah, singkat cerita kan, itu aku dalam kelas 2. SMK di mana ya berarti? Nah, aku tarik dulu ya, tarik ke cerita tadi. Setelah dalang udah waktu kelas 3 itu aku udah bener-bener lupa dengan wayang. Aku dulu sukanya hardcore-an. Oke. Jadi ya mungkin karena lingkungan ya, kayak aku suka itu hardcore-an, terus udah itu lupa wayang, musik keras itu, terus ikut anak-anak itu mainan motor dan sebagainya mungkin. Drag race. Ya itu drag race pada saat itu. Tapi kembali lagi nasib aku masuk SMA itu ke SMK Negeri 8 Surakarta. Itu dulu SMKI ya, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Sebelum SMKI itu namanya konservatori, SMKI baru menjadi SMK Negeri 8 Surakarta. Dalangan itu berarti? Ya aku ambil itu dulu sebenarnya aku mau kan di situ ada 4 jurusan Mas. Dalangan, karawitan, tari, musik. Aku mau ambil karawitan. Tapi setelah berkeliling kan aku survei dulu nih sebelum daftar. Kok di papan tulis karawitan itu ada angka banyak itu notasi-notasi. Wah aku nggak jadi itu. Karena aku paling nggak suka dengan angka sebenarnya. Iya. Malas lah ya mikir. Males banget itu. Ngapain ya wes pada kerja pedalangan aja lah. Nah, yang menarik setelah ini, aku ada ini pengalaman sakit sih sebenarnya diceritakan, tapi malah justru ini menarik. Karena dari itu aku mulai giat belajar dengan betul. Jadi pedalangan itu punya acara rutin namanya Pitu Likuran. Pitu Likuran itu ini nggak promosi ya? Aku cerita. Enggak apa pengalaman. Iya. Pitu Likuran. Jadi SMK itu punya agenda Pitu Likuran. Di situ acaranya pedalangan. Mesti ada wayang dan yang dalang itu adalah siswa-siswanya. Aku dalang untuk yang pertama kali setelah mengulang beberapa yang udah aku lupa. Yo, aku lupa kan ini. Terus aku kembali kan aku selalu. Iya. Sedangkan aku belajar secara utuh karena aku waktu itu masih kelas 1. Saking kayak apa ya? Grogi atau? Ya grogi, semangat, entah apa ya. Karena waktu itu aku ada di bagian akhir. Kan yang dalang ada waktu itu 3 atau 6 orang gitu. Dan aku dapat bagian yang terakhir diacak gitu. Waktu itu malu Mas sebenarnya karena kayak wah itu sakit sebenarnya. Aku dalang di situ dengan sulukku itu belum bernada. Sedangkan itu ditonton orang banyak. Amatiran lah ya. Amatir banget. Aku dalang kan ada adegan perang. Nah wayangku itu nyampluk lampu. Belincong itu loh. Ya kalau dalang itu kan ada sorot lampunya. Sampai lampunya jatuh mengenai kepalaku. Dan malu itu. Ya malu lah jelas. Aku pulang nangis. Pasti. Tapi setelahnya aku balas dendam di agenda berikutnya. Aku harus keren berarti keren. Ya nggak tahu tapi ya semoga ada peningkatan lah sampai saat ini. Nah, tadi malah ada yang kelupaan. Apa? Mas Pandu kesibukannya itu apa sekarang? Mungkin pendidikan dan sebagainya. Oh iya. Ini ya jadi setelah SMKI kan ya saat ini aku kan kuliah. Aku kuliah di Univet. Aku Univet Sukoharjo ya. Aku ambil jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Iya. Semester 6 ini. Mungkin banyak pertanyaan kok nggak isi bae ngopo. Iya, betul. Tapi yo bahwasannya ya dulu itu termasuk iki ya aku ngeboti buku ya. Menjadi seorang pendidik, pengajar ya. Ya sangat mulia lah ya. Jadi sebenarnya tadi saya udah tahu kalau di Univet ya promosi aja sekalian gitu. Karena kita bangga menjadi mahasiswa Univet. Iya. Bangga ya? Bangga. Apalagi habis disunat. Iya. Oke, jadi lanjut ya. Mengenai prolognya kan tadi panjang dan ada banyak kisah yang sebenarnya belum diketahui oleh mungkin kebanyakan anak muda zaman sekarang. Ternyata wayang juga punya peran yang sangat penting pada saat penjajahan. Nah, sekarang menuju ke zaman sekarang di Pandu Manentun. Iya. Tadi kan sudah dikatakan bahwasanya wayang itu
bisa tidak harus di hajatan dan juga bisa menjadi media penyampai pesan ya. Dalam mengkomunikasikan suatu ajakan atau apapun itu bisa melalui media wayang. Nah kemudian untuk wayang ini apakah begitu diminati oleh anak muda dan bagaimana cara mengemas wayang ini agar disukai anak muda zaman sekarang, agar pesan-pesan seperti mungkin sebuah movement dari anak muda harus bagaimana itu mungkin, atau mungkin kecintaan terhadap alam, menumbuhkan itu, menumbuhkan persahabatan atau sebagainya itu melalui apa, kemasan wayang yang seperti apa, agar pesan-pesan itu mungkin juga pesan perlawanan ya, mungkin bisa ya, bisa seperti kita harus berpikir, tidak harus tunduk, kita juga harus membaca situasi. Itu cara mengemas wayang yang bagaimana agar bisa diterima oleh anak muda zaman sekarang. Enggak, aku darahnya promosinya lagi. Ya enggak. Ada suara. Enggak gini. Oh, sekarang kita di alam soalnya. Iya, di alam. Banyak burung-burung. Iya. Mungkin gini. Ya mungkin karena ini ya Mas yo. Aku nek jawab itu sulit. Tapi gini ya, tak gampang nih gini. Mungkin tak sederhanakan karena aku akhir-akhir ini dijemblung ya. Jadi aku sama Mas Riwus itu dijemblung itu selalu cita-cita juga aku taruh di situ biar anak-anak muda yang katanya sekarang itu lebih kayak gimana ya, udah lupa sama budayanya sendiri itu ya kembali diingatkan lewat itu. Jadi aku sama Mas Riwus juga udah menegaskan, Kang, aku pakai bahasaku ya. Iya, santai. Kang, oke, rada gede ya. Kang. Oh iya. Dari suaraku gede. Iya, ngebas. Oh iya. Kang, pokoknya dhewe ojo nyalahke teman-teman sing ora ngerti wayang. Kita jangan menyalahkan teman-teman yang tidak tahu wayang, karena itu sudah menjadi tugas kita sebagai seniman. Yang kewajibannya adalah mengenalkan kesenian ini dengan media wayang dan ideologi apapun. Jadi fleksibel. Nah, jadi kita bisa kemarin tuh kayak wayangan di depan teman-teman aktivis. Wow, aktivis apa ini? Aktivis, iya banyak lah. Kepalkan tangan kiri. Ya kayak gitulah. Nah itu bagaimana cara kita mengemas? Nggak usah ribet-ribet, kan dalam wayang kan ada yang namanya Antasena, ada yang namanya Bagong, Ki Lurah Bagong, ada yang namanya Wisanggeni. Itu semua adalah tokoh perlawanan yang zaman dulu itu sudah ada. Nah udah kita refleksikan aja dengan situasi kondisi saat ini ya. Iya bisa. Jadi umpama kayak lakonnya itu Antasena gugat apa rum. Nah bisa. Wah, panas. Tapi kan kita bisa tadi sensor. Iya. Tapi kan bisa kita kayak apa ya, menganalogikan sebuah industri ini dengan nama lain. Iya. Kayak umpama keraton Pagebluk atau apa gitu. Ya, kita analogikan. Kemas seperti itu ya, agar bisa diterima juga. Nah, bagusnya setelah itu ada diskusi agar paham. Jadi, ini kan karena durasi ya. Itu lebih hangat Tapi banyak prolog, banyak pesan-pesan. Nah, akhirnya kita sampai di mana pesan itu juga bisa menyampaikan, wayang itu bisa menyampaikan berbagai macam pesan yang kita titipkan di situ. Seperti melawan melalui wayang itu bisa. Dalang yang melawan. Bisa. Melawang. Ya terserah. Melawan dalang. Nah. Oke. Terus seruan. Ki Pandu, terima kasih telah mau sharing dengan Kompos. Tahu Kompos nggak? Iya tahu. Komunikasi podcast seru. Oke. Untuk pesan-pesan terakhir. Maksudnya pesan untuk pendengar Kompos nih. Dari Ki Pandu dengan latar belakang. Ini latar belakang ya, bukan nggak gitu kan. Bukan keterbelakangan mental, tapi latar belakangnya Ki Pandu jelaskan wayang. Nah itu melalui itu media. Mungkin apa pesan-pesan untuk pendengar Kompos yang kebanyakan anak hits? Ya, yang jelas setinggi apapun ilmu kalian, jangan lupakan sejarah. Terima kasih. Oke, terakhir boleh nggak kita dengar satu contoh suluk lah? Dikit aja. Bebas ya? Bebas. Ya oke. Amenangi jaman edan ewo hoyo ing pam but
ati melu ngedan ora tahan yen tan melu anglakoni boyo keduman milik kaliran wekasanipun dilalah kersaning Allah bejo bejaning wong kang lali isih becik wong kang eling kelawan was padha iling. Terima kasih. Oke, sekian dari Oki dan Kipandu. Iya. Sampai jumpa lagi di konten-konten Kompos selanjutnya. Iya. Tentunya dengan obrolan-obrolan yang menarik. Menarik. Oke, sampai jumpa.